Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang fadilah Ramadan. Dan ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga. Saudara-saudara sekalian, dinukilkan di dalam kitab Zubdatul Wa'idin bahwasanya wa an Hafsil Kabiri annahu qala, telah diterima dari Syekh Hafsil Kabir annahu qala, bahwasanya Syekh Hafsil Kabir telah berkata, yaqulu, berkatalah Dawud at-Ta'i, berkata siapa Syekh Dawud at-Ta'i, ghalabani an-nawm fi awwali lailatin min Ramadan, telah terjadi pada diriku, pada kata Syekh Daud, telah terjadi pada diriku pada saat tidur fi awwali lailatin min Ramadan, pada awal malam bulan Ramadan. Fara'aitul jannata, maka di dalam mimpi saya melihat surga. Di dalam mimpi, kata saya Dawud Ta'i, saya melihat surga. Faka'anni jalisun, maka sepertinya saya duduk ala syatti nahrin, di pinggir sungai. Duduk di pinggir sungai, min durrin wa yaqutin, yang sungai itu terdiri dari intan mutiara. Sungainya ada intan mutiara. Idh ra'aitu jawaril jannah, tiba-tiba saya melihat jawaril jannah, bidadari surga. Ka'annahunna syamsu min nuri wajhihinna. Nah, bidadari surga itu wajahnya bercahaya seperti matahari. Subhanallah, ini di dalam mimpi. Di dalam mimpinya seperti itu. Jadi dia mimpi berada di surga, kemudian dia berada di sebuah sungai di surga itu, di mana di sungai itu ada intan-intan mutiara. Kemudian dia melihat bidadari-bidadari yang wajahnya itu bersinar begitu terang seperti cahaya matahari, begitu indah. Fakultu, kemudian saya berkata, kata Syekh itu, dia berkata kepada bidadari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Daud berkata begitu. Fakulna, kemudian bidadari itu menjawab, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama jawabannya seperti itu. Nahnu lil hamidina. Bidadari itu meneruskan kalimatnya, nahnu lil hamidina. Kami semua, kata bidadari itu, memuji kepada Allah untuk shaimina, untuk para orang-orang yang berpuasa. Ini kata bidadari, kami memuji kepada Allah, menyampaikan pujian kepada Allah untuk para shaimin, untuk orang-orang yang berpuasa. Raqiina, dan juga untuk orang-orang yang ruku, sajidina, dan juga untuk orang-orang yang sujud, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Nah ini ya. Jadi begitu mulianya bulan Ramadan sampai para bidadari juga menyambut seperti itu di surga. Senang bidadari itu.
Bahkan bidadari tidak berhenti-hentinya bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa, yang ruku dan sujud di bulan Ramadan. Artinya di sini bahwa orang-orang ini bukan hanya sekedar berpuasa, tetapi dia juga ruku dan sujud. Artinya dia melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Di antaranya sholat taraweh, sholat sujud, sholat tasbih dan sebagainya, sholat tahajud. Gitu. Terutama yang biasa adalah sholat tarawih. Jadi di dalam Ramadan ini, dalam bulan Ramadan bukan hanya melaksanakan puasa, tetapi ibadah-ibadah Ramadan lainnya juga dilaksanakan. Yang itu bidadari senang. Bidadari senang, bahkan senantiasa memuji kepada Allah untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Walidha, oleh karena itu, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan ila arba'ati nafar, kepada 4 golongan orang. Jadi surga merindukan kepada 4 golongan. Siapa saja 4 golongan ini? Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Wa mut'imil jay'an, dan orang yang memberi makanan kepada orang yang kelaparan, orang yang tidak makan. Was-shaimina fi syahri Ramadan, dan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ada 4, ingat-ingat tuh, ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Surga rindu kepada orang yang demikian. Ya. 4 orang itu, yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Surga rindu kepada orang itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang menjaga lisannya. Lisannya dijaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Digunakan hanya untuk berzikir, mengucapkan kata-kata yang baik, yang mengandung nasihat, yang mengandung manfaat. Tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat keburukan. Kemudian yang ketiga, yang senantiasa memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang kelaparan. Ya. Dia membantu orang lain, senang membantu orang lain. Ya. Dan yang keempat adalah yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, termasuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan, termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Itulah saudara-saudara sekalian. Jadi syahrul Ramadan ini termasuk istimewa. Jadi berpuasa di bulan Ramadan ini termasuk salah satu yang akan dirindukan oleh surga. Surga merindukan orang yang demikian. Ya. Jadi bukan hanya kita yang menginginkan masuk surga, tetapi surga juga ingin dimasuki oleh orang yang seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan masuk surga, harus tahu apa sih yang diinginkan oleh surga, kan gitu. Apa yang dirindukan oleh surga, atau surga merindukan orang yang seperti apa supaya orang itu masuk. Jangan kita menginginkan surga tapi tidak tahu apa yang diinginkan surga, tidak tahu apa yang dirindukan oleh surga. Ya, contohnya seperti kita ingin bertemu dengan seseorang, kita harus tahu apa yang diinginkan orang itu, kan? Kita ingin bertemu dengan seseorang tapi kita tidak mengerti apa keinginan orang itu. Bagaimana bisa disenangi sama orang itu? Contohnya, kalau kita ingin berjumpa dengan seseorang, kita harus tahu apa sih hobinya orang itu, kan gitu. Apa sih makanannya, apa sih yang disenanginya, perbuatan apa yang disukai oleh orang itu. Jadi berperilakulah seperti apa yang disukai orang itu. Begitu juga apabila kita menginginkan masuk surga, berperilakulah seperti apa yang diinginkan oleh surga, yang diridhoi oleh surga. Jadi jelas, langkah kita jelas, tidak ngawur, nggak ngaco gitu ya. Menginginkan surga tapi langkahnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh surga. Tidak masuk, ya, tidak masuk. Nah, itu. Ini salah satunya adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kita ingin masuk surga tapi tidak pernah puasa Ramadan. Bagaimana? Berarti itu keinginan yang kosong, keinginan yang semu.
Ya, mimpi kosong, mimpi di siang bolong, ingin masuk surga tapi tidak pernah puasa. Sementara surga merindukan orang yang berpuasa. Nggak masuk logika, nggak masuk logika, kan gitu. Nah itu. Kemudian kita lihat lagi apa yang tertulis di dalam kitab Raunaqul Majalis. Wa fil khabar, di dalam sebuah hadis atau akhbar, hadis Nabi SAW, idza halla hilal Ramadan, ketika telah nyata, telah zahir hilal atau tanggal bulan Ramadan, sohal arsyu wal kursi, maka berteriaklah arsy dan kursi. Ya, kursi, jadi kekuasaan Allah. Kursi itu kekuasaan Allah. Ya. Jadi berteriaklah arsy. Berteriak di sini berteriak gembira, berteriak senang. Ya, ketika datang waktu bulan Ramadan, hilal bulan Ramadan, tanggal 1 kelihatan, arsy itu langsung bergetar. Kursi Allah bergetar. Untuk menyambut saking gembiranya telah datangnya bulan suci Ramadan. Wal malaikat, begitu juga para malaikat, bergembira para malaikat. Para malaikat senang ketika telah masuk hilal bulan Ramadan. Wa ma dunahum, dan begitu juga apa-apa selain dari itu semua. Jadi selain arsy, kursi dan malaikat senang dengan adanya atau masuknya hilal bulan Ramadan, begitu juga yang lain. Hamba-hamba Allah yang atau makhluk-makhluk Allah yang lain itu senang. Ciptaan-ciptaan Allah yang lain di langit dan di bumi senang ketika datang bulan Ramadan. Senang. Yaquluna, dan mereka semua itu berkata. Mereka itu semua berkata, Tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Berbahagialah bagi umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan begitu. Berbahagialah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbahagia. Bima indallahi ta'ala, dengan hal-hal yang telah tetap di sisi Allah Ta'ala, lahum, bagi mereka umat Muhammad, minal karamati, dengan karamahnya, dengan kemuliaannya. Wastaghfarat lahum syamsu wal qamar, dan mengucapkan istighfarlah bagi mereka. Nah, selain mereka itu mengatakan tadi berbahagialah wahai umat Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka juga berkata bahwa di sisi Allah banyak yang mereka dapatkan dengan karamah-karamahnya. Kemudian mereka beristighfar bagi mereka itu, ya, bagi orang-orang yang umat Nabi Muhammad ini. Siapa? Syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Jadi matahari dan bulan itu beristighfar kepada Allah, memohon ampunkan bagi umat Rasulullah Muhammad SAW. Ketika datangnya Ramadan, mengucapkan istighfar, mohon ampunkan bagi umat Nabi Muhammad, memohonkan ampun. Wal kawakibu, dan juga bintang-bintang di langit. Masya Allah, di seluruh ciptaan Allah, matahari, bulan, bintang-bintang di langit, memohonkan ampun bagi umat Nabi Muhammad SAW. Waktu yuri fil hawa, dan juga burung-burung yang di angkasa. Burung-burung di angkasa yang berterbangan di angkasa itu memohonkan ampun bagi umat Muhammad SAW. Ketika datangnya Ramadan, mereka memohonkan ampun. Oleh karena itu, kalau sudah tahu bahwa burung-burung ini senantiasa mengucapkan istighfar bagi kita semua ketika datangnya Ramadan, maka jangan macam-macam dengan burung. Jangan main tembak aja tuh burung. Dia suka istighfar kepada kita. Main tembak aja burung. Ada burung di pohon, tembak ceder-ceder, dimakan enggak mati. Makanya nggak boleh, ya. Ini rahasianya. Kenapa nggak boleh main tembak sembarangan? Kalaupun dipelihara, harus pelihara yang benar. Ini dipelihara pakai main judi. Mereka nggak senang tuh burung karena dia beristighfar sebetulnya kepada Allah.
Ya, beristighfar. Jangan dipakai judi itu burung-burung. Biarkan dia berterbangan di angkasa. Karena setiap bulan Ramadan burung-burung yang berterbangan di angkasa itu mengucapkan istighfar bagi kita semua. Jangan dianiaya. Ya, jangan dianiaya. Kemudian wassamaku fil ma'i, dan juga ikan-ikan yang berada di air. Ikan-ikan yang berada di air mengucapkan istighfar. Lihat makhluk-makhluk Allah yang lain, begitu baiknya mereka. Ya. Makanya begitu juga tuh ikan. Kalau ikan mau dipelihara, pelihara yang benar. Ikan gabus, pelihara yang benar. Ya. Ikan arwana, pelihara yang benar, kasih makan yang benar. Ikan cupang, pelihara yang benar. Jangan diaduin ikan cupang. Ya, pelihara yang benar. Biar dia mengucapkan istighfar nanti kepada kita. Jadi kalau kita memelihara akuarium di air, ya pelihara yang benar, urus yang benar, dan nanti dia mengucapkan istighfar untuk kita. Subhanallah, indah ya. Itu juga kalau memelihara burung, pelihara yang benar. Wa kullu dhi ruhin, dan setiap apa saja yang bernyawa. Jadi apa saja yang bernyawa akan mengucapkan istighfar untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wajhil ardi, apa saja makhluk yang bernyawa yang ada di atas bumi. Apa saja? Apa saja yang bernyawa? Berarti binatang-binatang yang bernyawa, semuanya itu akan mengucapkan istighfar ketika datangnya bulan Ramadan. Fil laili wan nahar, pada siang dan malam. Pada malam dan siang. Jadi setiap siang dan malam mereka mengucapkan istighfar itu. Kodok, mengucapkan istighfar. Jangkrik, mengucapkan istighfar. Ketika datangnya bulan Ramadan, mereka bergembira semua. Makhluk-makhluk Allah yang bergembira semua. Masa kita sebagai manusia nggak gembira menyambut Ramadan? Padahal mereka sendiri senang, bahkan mengucapkan istighfar untuk kita, umat Rasulullah Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya keterlaluan apabila tidak merasa gembira dengan datangnya Ramadan. Siapa yang tidak bergembira? Ada yang tidak bergembira. Yang tidak senang dengan datangnya Ramadan ada. Siapa? Illa syayatin alaihimul laknat. Kecuali syaitan yang dilaknat oleh Allah. Dia nggak senang dengan datangnya Ramadan. Setan ketika melihat hilal Ramadan nangis, ya, tidak senang. Kenapa? Karena di bulan Ramadan orang-orang akan banyak berbuat kebaikan dengan adanya puasa. Yang tadinya tidak pernah sholat jadi sholat, yang tidak pernah sedekah jadi sedekah, yang tidak pernah ngaji jadi ngaji. Jadi cuma setan yang tidak senang dengan datangnya Ramadan. Berarti kalau ada orang Islam yang tidak senang dengan Ramadan, sama dengan itu ya. Fa idza asbahu, maka tatkala pagi-pagi itu umat Nabi Muhammad, la yatrudullahu ta'ala ahada minhum, Allah tidak meninggalkan satupun di antara mereka setiap pagi, pada pagi itu, illa yaghfiru lahu, kecuali diampuninya mereka. Jadi Allah tidak membiarkan pada pagi-pagi itu kecuali Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Wa yaqulullahu ta'ala, dan Allah berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan, jadikanlah wahai para malaikat salat-salat kamu, tasbih-tasbih kamu fi Ramadan, di bulan Ramadan, li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat. Karena malaikat ini ada yang ditugaskan setiap hari sholat, terus ruku, terus sujud, terus membaca istighfar, terus ada yang tasbih, terus jadi diciptakan sampai yaumil kiamat dia tugasnya cuma membaca tasbih, tahmid, tahlil terus, tidak berhenti. Allah memerintahkan kepada malaikat yang punya tugas-tugas seperti itu agar
Sholat mereka, tasbih mereka diperuntukkan di bulan Ramadan ini bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah saudara-saudara, begitu istimewanya bulan Ramadan, banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Jadi kalau kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaan Ramadan ini, subhanallah, kita harus merasa bersyukur, merasa berbahagia, merasa bergembira, dan kemudian berazam di dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, mempersiapkan di bulan Ramadan supaya kita tidak mensia-siakan. Karena makhluk-makhluk Allah yang lain yang diciptakan juga bergembira, bahkan mendoakan, memohon ampunkan kepada Allah bagi kita semua di bulan Ramadan. Sungguh beruntunglah umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan keutamaan bulan Ramadan, apalagi dengan Lailatul Qadar. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa gembira, rasa senang, rasa bahagia, karena begitu banyak karunia Allah yang dilimpahkan pada bulan itu, begitu banyak karunia Allah yang diturunkan dari langit dan bumi pada bulan itu, termasuk diijabahnya doa-doa. Oleh karena itu, marilah kita sambut Ramadan dan manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini dengan azam yang kuat dan memohon hidayah, taufik dan inayah dari Allah, mohon perlindungan dan pertolongannya agar kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu saja dalam kesempatan pertemuan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.